hari Halo Sobat Kerja, selamat siang. Selamat datang di webinar karir yang diselenggarakan oleh Job2Go dengan UMM. Perkenalkan, nama saya Vira Wedesal yang akan memandu acara webinar live pada siang hari ini. Webinar kali ini merupakan rangkaian acara dari Virtual Job Fair by Job2Go. Apa sih Job2Go itu? Job2Go adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antar pencari kerja dan perusahaan. Di mana fitur-fitur unggulan Job2Go adalah yang pertama, pengguna dapat registrasi cepat hanya 3 menit, pengguna juga bisa mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan, dan sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna dapat menambah ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Kerja bisa follow kami di Instagram @job2go.id. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan bahwa bagi Sobat Kerja yang aktif bertanya, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu sesi karir klinik yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober bersama HR berpengalaman kami. Pada karir klinik ini, Sobat Kerja bisa curhat tentang apapun terkait karir dan pendidikan. Dan juga bagi mahasiswa UMN, silakan hadir sampai akhir acara untuk mengisi link evaluasi untuk poin SKKM yang ada di kolom chat. Link ini hanya dibuka 1 jam setelah acara ini selesai. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang stand out in virtual interview yang akan dibawakan oleh Radi Rahardian. Beliau ini merupakan talent acquisition and employer branding di video. Nah, saya mau ngingetin nih bahwa nanti setelah ada sesi tanya jawab, setelah penyampaian materi dari Mas Randi, bagi Sobat Kerja yang punya pertanyaan, kalian bisa drop di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang paling menarik dan kita akan jawab pertanyaannya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita, yaitu Mas Randi Rahardian. Selamat siang, Mas Randi. Halo, Vira. Halo semuanya. Halo. Apa kabar, Mas? Baik. Lagi hujan deras, tapi lagi listen sama Mas Randi. Oke. Ini berarti bisa izin share screen ya. Sorry, sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, sebelumnya teman-teman, terima kasih udah diundang. Dan menarik juga topiknya, stand out in virtual interview gitu. Karena mungkin orang-orang menganggap, sekarang semua online lebih gampang gitu. Persiapannya lebih panjang, terus bisa
sambil nyontek gitu interviewnya gitu. Dan bahkan udahannya setelah kesini itu banyak kendala-kendala yang sebenarnya efeknya jadi fatal gitu, terutama hal-hal detail, hal-hal kecil gitu yang kita lakukan di saat interview gitu. Nah, menarik banget nih kalau misalnya Jobs to Go sama UMN kerjasama untuk bikin ini, dan sekali lagi terima kasih udah ngundang kita. Gitu. Jadi kita langsung mulai aja, dan mungkin di awal supaya nggak formal, kita lu aja nggak apa-apa ya karena ini di Jakarta. Terus mungkin awalnya gue akan jelasin dulu tentang video lebih dalam. Oke, nyambung yang tadi udah disampaikan sama Vira. Terima kasih Vira penjelasannya. Jadi gue tuh udah di dunia HR sekitar 6 tahun, lebih sedikit lah gitu. Spesifik di talent acquisition sekitar 4 tahun. Jadi gue pernah di headhunter, konsultan yang kerjaannya ngerekrut orang, pernah juga dari sisi industrinya. Pernah kerjasama juga sama headhunter untuk mintain tolong mereka untuk cari orang di kantor kita. Dan kita juga cari sendiri untuk orang-orang yang kita butuhin di posisi tertentu. Macam-macam dari managerial level, dari fresh graduate, udah pernah gue rekrut. Selain untuk merekrut orang, untuk employer branding juga. Karena sekarang nggak semudah itu rekrut orang, karena kita rebutan sama company-company lain. Jadi kita harus branding sebagus mungkin employee kita supaya ngelihat nunjukin keluar kalau company kita tuh menarik dan orang-orang bisa enjoy di tempat kita gitu. Ya kayak kerjaan gue sekarang ini, selain merekrut orang, kita juga sharing, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi informasi ke teman-teman yang mungkin tahun ini akan mulai untuk memulai karirnya gitu. Amin ya. Dan ini juga bisa dilihat belakangnya itu suasana kantor video sebelum pandemi tentunya. Jadi bisa dilihat ada orang-orang di sana yang sedang bekerja, sedang ngobrol-ngobrol. Dan selanjutnya di slide selanjutnya pengen ngasih tahu juga tentang video itu siapa sih? Di belakangnya ada siapa sih? Terus habis itu kok bisa cepet banget gitu, pesat gitu berkembangnya. Ada siapa gitu di belakangnya. Nah, ini kita jelasin untuk ekosistem kita dulu. Jadi kita itu di grupnya MTech, mungkin udah sempet denger MTech. Jadi grup MTech ini ada punya berbagai ekosistem bisnis. Dari segi konten, ada dari digital media, digital business, sama broadcast media gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat sendiri di sini untuk digital business sama digital media kita, itu ada KLY. KLY itu kapan lagi universe. Jadi kalau misalnya lihat-lihat di Instagram, di Explore, atau misalnya ada acara-acara entertainment di TV, itu biasanya sumbernya banyak dari KLY, dari kapan lagi, dari Vimela, dari Dream Eye kalau misalnya yang terkait lifestyle, terus ada sports juga, ada bola.com, bola.net, otogia.com itu untuk otomotif, terus untuk news juga kita ada Liputan 6 sama merdeka.com gitu. Nah, digital bisnis kita itu kita berbagi saham, ada di Bukalapak, ada di Dana, dan berbagai platform lain, ada Klik Dokter juga. Terus untuk konten sendiri, ini bisa dilihat mungkin dari yang sebelah kiri itu, broadcast media. Itu ada SCTV, Indosiar, O-Channel, Next Parabola, sama II. II itu lebih ke offline, billboard. Jadi kalau misalnya sering lihat di jalan tol gitu, ada billboard yang ada di bawahnya logo II itu punya kita juga. Nah, banyak yang di video itu, kita bikin original series gitu. Jadi kan ada series yang kita dalam tanda kutip kita beli gitu dari PH luar, ada juga yang kita bikin sendiri gitu. Kenapa kita banyak bikin sendiri? Karena dari sisi konten kita punya banyak PH. Cinemart itu kita, screenplay kita mungkin 2 yang paling familiar ya, mungkin IEG, Whisper, Fast dan lain-lain itu beberapa entitas kita untuk produksi konten-konten kita gitu. Jadi dari platform nontonnya kita punya video, untuk mau baca berita kita punya KLY, untuk yang mau belanja online ada Bukalapak, terus kalau mau fintech ada Dana, kalau mau nonton di TV biasa ada Indosiar, O-Channel, SCTV dan lain-lain, dan semua diproduksi di yang di sebelah kanan atas itu. Gitu. Yang di paling bawah services kita juga ada O-Shop, TM, Indopay, IMC. IMC ini rumah sakit. Jadi kebetulan kita ada bergerak di industri ini juga,
rumah sakit juga. Kurang lebih seperti itu ekosistem kita. Terus next, nah spesifik di video, ini perjalanan singkat tentang video. Jadi overview-nya ini ada AVOD disingkatnya, advertisement video on demand. Terus ada free to air, live streaming TV channel kayak kemarin nonton Olimpiade misalnya di video gitu. Terus kemarin nonton Thomas itu live streaming. Sama TV channelnya itu kalau misalnya kita mau nonton TV biasa, kita bisa nonton bahkan yang di luar grup MTech, kita bisa nonton Metro TV misalnya, kita bisa nonton RCTI dan lain-lain itu di streaming video juga. Terus yang terakhir itu ASVOD itu by subscription. Jadi kalau misalnya orang-orang yang subscribe, itu bisa dapat konten-kontennya lebih lengkap dan lebih update dari kita gitu. Jadi video itu ada dari tahun 2014 di bawah naungan MTech. Itu perusahaan grup media terbesar di dunia sampai sekarang. Di Indonesia sampai sekarang. Terus tahun 2018 dalam jeda 4 tahun kita udah bisa jadi official broadcaster Asian Games. Jadi cukup singkat untuk perusahaan yang cukup baru bisa jadi official broadcaster Asian Games. Terus di tahun 2020 itu karena ada pandemi, banyak orang yang mulai beralih nih nontonnya pakai OTT gitu. Dan pengguna aktifnya 60 juta orang per bulan yang download konten video on demand gitu. Nah, jadi udah banyak banget yang download, banyak banget yang konsumsi, apalagi kalau lagi event-event besar kayak event olahraga, event Olimpiade kayak kemarin, terus habis itu kalau misalnya nonton Liga Champion misalnya, sepak bola itu juga dari kita, NBA juga bisa di kita. Nah, mungkin di bawah lihat-lihat ada beberapa original series kita. Ada ada Heart, ada Loncat Kelas, ada Dr. Boyke, ada Serigala Terakhir. Itu konten-konten yang kita produksi sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa konten juga. Kita kuat di sports, di drama Korea, dan local movies, karena memang target kita untuk audiens lokal. Kita ada Shopee Liga 1, Liga Champion, terus ada beberapa konten lain gitu. Nah, mungkin bertanya-tanya juga nih, kok bisa pesat gitu berkembangnya? Kontennya bisa banyak gitu. Bisa dapat license internasional gitu, beberapa. Eksklusif gitu. Kira-kira orang-orang yang ada di dalam video tuh dikasih asupan apa gitu? Dikasih value apa gitu? Supaya bisa bekerja sangat cepat, sehingga berkembangnya juga sama cepatnya. Nah, di dalam itu kita ada beberapa value yang mungkin peserta di sini juga bisa lihat cocok sama atau enggak sama cara kerjanya gitu. Pertama, continuous innovation. Jadi setiap ada ide yang dilontarkan, setiap ada proses yang lagi dijalankan, kita tuh selalu punya pikiran peka tentang inovasi. Ini kayaknya prosesnya bisa lebih dipersimpel deh gitu. Atau mungkin idenya kayaknya lebih bisa dieksekusi kalau misalnya dipoles dari sisi kiri kanan kayak gitu. Jadi inovasi itu hal-hal yang selalu kita rasain setiap hari gitu. Kalau misalnya terus inovasi, kita akan makin hit the target, terus prosesnya juga makin cepat tentunya gitu. Makanya berkembangnya juga bisa cepat. Terus kedua, embrace challenge gitu. Karena kita selalu inovasi, selalu berubah dalam tanda kutip, challenge-nya juga berubah-berubah terus gitu. Jadi setiap hari kita di default untuk modenya itu terima challenge gitu. Jadi setiap hari kita selalu siap-siap, ada apa lagi nih hari ini gitu. Kita solve problem apa nih hari ini. Gitu. Jadi setiap pagi kita selalu siap dengan tantangan, dan nanti sore setelah pekerjaan selesai, kita ngerasa lega karena kita habis menyelesaikan masalah-masalah yang kita selesaikan di pagi dan siang hari. Terus passionate for excellence, terus habis itu open and collaborative environment, udah pasti, karena kalau misalnya kita nggak collaborate, gimana caranya kita ngelakuin inovasi sama embrace challenge gitu. Karena kita sadar, untuk menghadapi itu semua, kita harus kolaborasi sama teman-teman kita. Mau dari satu tim, atau dari tim yang lain gitu. Kayak gue sendiri di talent acquisition harus bisa kolaborasi sama user-user yang sebenarnya bukan dari tim HR, dari tim product, dari tim engineering, dari tim marketing, dan segala macam gitu. Dan kita sendiri di sini, open kolaboratifnya itu bukan berarti sama teman-teman yang mungkin secara level sama gitu. Semua bisa akses semua orang. Gitu. Dari staff, bisa akses langsung lewat Slack, chat sama chief, sama VP,
untuk nanya sesuatu, untuk sekedar ngobrol informal, atau misalnya nanyain hal-hal strategis, itu juga bisa. Jadi kita benar-benar open untuk siapapun mau ngobrol sama siapapun. Kayak gitu. Terus yang terakhir, work-life harmony. Nah, work-life harmony ini mungkin teman-teman sering dengarnya work-life balance, tapi di kita work-life harmony, gimana caranya kita bisa harmonisasi pekerjaan kita dan kehidupan pribadi kita. Gitu. Jadi harmoni yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama video itu nggak melulu kerja. Jadi kita punya kegiatan rutin yang sifatnya informal gitu. Dan itu diwajibkan sama perusahaan dan dikasih budget juga sama perusahaan. Coba dong hari ini meeting Google Meet gitu. Cuman ada 1-2 orang yang ditugaskan untuk bikin games. Jadi kita 1 jam itu untuk main games aja. Nggak ngomongin pekerjaan, nggak ngomongin apapun gitu. Dan itu dikasih budgetnya untuk setiap 1 orang nanti dikirimin voucher GoPay atau GrabFood misalnya bisa makan langsung di saat event itu berlangsung kayak gitu. Cuman nah terus kalau misalnya mau ada hadiahnya segala macam itu kita facilitate juga. Dan itu dilakukan di semua divisi di video gitu. Jadi harmonis lah. Ketemu teman-teman kerja itu pikirannya nggak kerja terus gitu. Ngelihat mukanya bos itu nggak ngelihat wah nih mau ditagih apa lagi nih kerjaan nggak gitu. Karena kadang-kadang karena sering juga untuk ngajak main, ngajak ngobrol, ngajak curhat itu hal yang common banget di video kayak gitu. Oke, terus masuk nih ke materi gitu. Nah, gue asumsiin di sini masih ini ya fresh grade atau mungkin 1-2 tahun pengalaman kerja gitu. Jadi biasanya yang gue sering terima curhat dari teman-teman untuk masalah karir, itu mereka maunya dapat ideal job. Nah, ideal job itu apa sih? Gitu. Teori yang paling common nih yang di sebelah kiri mungkin bisa dilihat. Jadi dream job itu gabungan antara 3. Things that I'm good at, keahlian kita, terus bisa jadi hobi kita, terus habis itu enjoy doing it, itu kita enjoy nggak ngelakuinnya gitu. Kita bisa ngelakuin itu berjam-jam, tanpa sadar kita, wah udah jam 2 pagi nih, udah jam 3 pagi nih, kok nggak kerasa ya gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya kita enjoy gitu. Belum tentu kita ahli, cuman kita enjoy aja gitu. Dan yang terakhir yang pasti making money. Kita punya kontribusi sama pekerjaan kita, setelah itu orang yang kita contribute bisa timbal balik ke kita untuk bayar kita kayak gitu. Nah, gabungan antara 3 itu gue asumsiin sebagai hal yang ideal untuk cari kerja, untuk pekerjaan kita gitu. Bayangin kalau misalnya duitnya oke, terus kita enjoy, terus kita ahli juga ngelakuinnya, itu impian semua orang sih. Gitu. Dan mungkin bisa lihat juga irisannya yang lain, belum tentu yang making money sama yang kita enjoy itu duitnya sesuai kebutuhan gitu. Kadang nggak banyak. Atau mungkin yang kita lakukan enjoy gitu, mungkin terbatas bisa jadi hobi aja gitu. Nggak ada duitnya gitu. Atau bahkan yang making money, terus yang kita ahli, belum tentu kita enjoy, jadinya boring gitu. Nah, banyak nih ya, akhirnya mikir ulang, bener nggak sih kerjaan gue di sini? Industrinya gue suka sih, cuman pekerjaannya tuh bosenin ya. Gue nggak bisa lama-lama tuh di depan laptop misalnya. Gue nggak bisa lama-lama lihat Excel gitu. Gue nggak bisa lama-lama presentasi terus tiap hari ke orang gitu, misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau cari kerja, gue saranin ideal job ini posisikan sebagai teori aja. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang bisa sesempurna itu, gitu. Apalagi di dunia kerja. Gitu. Ini konteksnya beda sama kalau misalnya mau jadi entrepreneur ya. Nah, gue juga mau nanamin ke teman-teman kalau ideal itu relatif. Jadi belum tentu yang ideal bagi gue, ideal juga bagi Vira gitu. Ideal juga bagi teman-teman di sini gitu. Bisa jadi beda-beda. Nah, banyak pertanyaan yang timbul kalau misalnya orang mau cari kerja, bahkan setelah dia masuk kerja, mereka baru pikir, kayak yang di emoji yang pakai kacamata itu, kayak, gue kayak bener nggak ya kerja di startup atau di corporate gitu? Apa gue jadi PNS aja gitu sama kerja sama government gitu? Ada orang yang udah kerja beberapa tahun baru mikir kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya gue saran sebelum kita cari kerja itu dipikirin dulu mau kerjanya di industri yang seperti apa, terus mau ikut temen, gue cari tempat kerja yang banyak temen gue aja gitu.
atau mau yang 100% baru gitu. Gue maunya kerja di tempat yang gue nggak kenal siapa-siapa gitu, supaya mungkin network-nya baru lagi dan segala macam. Terus habis itu yang nyambung sama jurusan atau enggak gitu, atau yang hobi related gitu. Gue mau kerja berdasarkan hobi gue aja. Gue kuliah akuntansi, cuman gue hobi gambar gitu. Gue mau jadi desainer aja gitu misalnya. Bisa, kenapa enggak? Opportunity-nya udah banyak sekarang, tapi dipikirin sebelumnya gitu. Akan beresiko kalau misalnya kita udah masuk kerja, kita udah punya experience di bidang tertentu, udahannya kita 2-3 tahun baru mikir, kayaknya gue mau belok aja ke kiri, belok aja ke kanan, kayak gitu. Atau yang terakhir, yang mungkin lebih ekstrim gitu. Mau kerja kantoran apa mau jadi entrepreneur, mau usaha gitu. Apa mau kerja kantoran dulu biar bisa tahu konsep korporatnya, habis itu jadi entrepreneur, itu bebas banget gitu. Tapi harus sudah dipikirin sedini mungkin gitu. Nah, efeknya apa kalau misalnya kita dapat pekerjaan ideal gitu. Yang pasti, walaupun nggak 100% ideal, tapi kita akan terdevelop, kita akan berkembang gitu. Kita akan dikasih challenge yang kita suka, bukan dikasih challenge yang kita nggak suka. Akan kelihatan bedanya gitu. Terus habis itu positive culture, bukan karena culture-nya bagus atau jelek, tapi karena kita cocok. Jadi mungkin saran dari gue juga bisa dikurangin hal-hal yang sifatnya hal yang sifatnya tuh ngasih tahu kalau jelek bagus, buruk nggak buruk gitu. Yang ada tuh cuma cocok nggak cocok aja gitu. Bisa aja yang kalian anggap itu culture-nya positif, bagi orang lain belum tentu kayak gitu. Terus habis itu supportive team, itu udah pasti, karena kalau kalian bisa diandalkan dalam satu pekerjaan, itu pasti tim bakal support. Itu udah otomatis. Gitu. Terus challenging juga, dalam arti positif ya. Kalau misalnya tertantang sama pekerjaan, kita akan lari dengan sendirinya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu. Yang kayak tadi gue bilang, kita bisa nggak sadar kalau udah jam 3 pagi, dengan task yang mungkin udah kita selesain, bahkan kita selesain untuk 2-3 hari ke depan gitu. Jadi untuk ke depannya bisa lebih santai kerjanya. Ini kalau misalnya challenge-nya itu sesuai sama keahlian kita. Gitu. Kalau ideal ya. Nah, terus kalau nggak ideal, sebaliknya bisa cepat stres. Walaupun kita punya skill, kita punya keahliannya, tapi kita nggak cocok misalnya sama timnya, misalnya gitu ya. Apapun yang kita kerjain, itu akan bikin kita tertekan gitu, akan bikin kita stres. Karena hal-hal yang menurut kita betul, itu belum tentu dianggap betul sama teman-teman kita yang lain gitu. Terus nggak berkembang, itu wajar dan sering terjadi. Terus susah untuk develop, terus bosen, ya udah pasti bosen itu efeknya stres, terus nggak support juga teman-teman yang nantinya gitu. Nanti efeknya kita jadi orang yang nggak bisa diandalin gitu. Bukan karena kita, tapi mungkin karena kita di saat awal, itu kita memilih pekerjaan yang kurang cocok sama kita gitu. Nah, terus pertanyaannya di pojok kanan bawah, berapa persen kemungkinan kita dapat pekerjaan ideal? Nah, ini sering banget dijawab sama orang-orang yang udah kerja di kantoran ya, nggak ada pekerjaan ideal gitu. Apalagi yang di awal-awal ya. Atau mungkin kalau kita ngobrol sama yang lebih senior, gue pernah dibilangin sama yang udah jauh lebih senior gitu, kamu bisa nemu pekerjaan ideal kamu setelah kamu melewati hal-hal yang nggak ideal sebelumnya gitu. Jadi mungkin aja kita sekarang lagi struggle, menganggap pekerjaan itu nggak ideal, tapi kalau misalnya kita tetap terima challenge-nya, kita tetap innovate terus di situ, kita contribute di situ, gitu. Bisa jadi umur 35 atau umur 40 baru ketahuan kalau itu pekerjaan ideal gitu. Dan ini sebenarnya bisa kita atasi sih kalau misalnya kita punya pikiran-pikiran seperti ini sedini mungkin gitu, sebelum kita masuk di satu perusahaan. Makanya gunanya kita sharing untuk supaya tahu juga gitu apa yang harus diantisipasi gitu. Nah, selanjutnya Nah, kalau misalnya teman-teman sering dengar preparation untuk interview, preparation untuk bikin CV gitu, preparation untuk ya macam-macam lah gitu. Nah, sebelumnya itu ada pre-preparation. Jadi pre-nya persiapan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar presentasi bahwa kita dapat pekerjaan ideal,
layaknya kita lakuin ini. Nah, ini ada 6 hal sih. Kalau misalnya teman-teman nanti ada tambahan, atau mungkin udah melakukan, mungkin bisa ditambahin, disesuaikan sama kebutuhan gitu. Nah, yang pertama, visit our college career office and meet career advisor gitu. Nah, career advisor ini nggak harus benar-benar career advisor profesional ya gitu. Gue ngelakuin ini dulu sama pembimbing skripsi gue. Jadi pembimbing skripsi itu adalah orang yang kita temui lebih sering daripada dosen-dosen lain gitu. Dan dia harusnya juga bisa ngelihat potensi kita cocoknya jadi apa, dan seperti apa, dan perusahaan yang cocok untuk kita itu perusahaan yang seperti apa gitu. Bisa cerita sama dia, bisa cerita sama support system kita yang lain, sama orang tua mungkin, atau sama teman-teman satu jurusan, atau mungkin senior di kampus yang udah kerja duluan dan segala macam. Banyakin ngobrol sama mereka untuk ngelihat plus minusnya dan opportunity-nya kalau ada gitu. Karena mereka kalau ngelihat kita antusias sama pekerjaan tertentu, mereka akan ingat kita kalau misalnya mereka sedang butuh orang gitu. Nah, kedua, bikin LinkedIn. Nah, ini juga penting sih. LinkedIn itu udah kayak Facebook. Semua orang cari kerja di LinkedIn. Bahkan kalau misalnya kita rekruter di perusahaan-perusahaan sekarang itu udah nyarinya dari LinkedIn. Jadi keyword-nya itu sesuai sama apa yang kita tulis di LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn adalah Google untuk orang-orang yang sedang butuh orang lain untuk mencari kerja gitu. Jadi bisa bikin LinkedIn gitu. Dan kalau misalnya punya CV pribadi, CV pribadinya itu bisa di-upload juga di LinkedIn gitu. Terus habis itu join a professional group related to your industry gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget. Misalnya teman-teman engineer ikutan bootcamp atau mungkin gabung ke grup Telegram, atau mungkin para desainer bisa join ke grup-grup yang terkait sama desain gitu. Kalau misalnya ada webinar kayak gini di industri yang spesifik, mungkin bisa dikepoin tuh nama-namanya, mereka siapa, mungkin networking juga, kenalan. Kalau misalnya join di grup-grup gitu, biasanya opportunity-nya banyak banget, terutama yang lebih tertarik untuk freelance. Jadi kalau ada desainer, konsultan yang lebih tertarik freelance, kalian nyari klien dari mana lagi kalau nggak dari network kan gitu. Jadi networking-nya harus dikencengin gitu. Mau targetin satu hari harus kenalan sama 3 orang baru, biasanya ada orang yang kayak gitu, atau misalnya 1 bulan harus ikutan webinar berapa kali, yang kayak gitu terserah. Ini akan membuka opportunity kalian juga. Terus yang keempat, start networking. Nah, ini mungkin wide ya, lebih gede lah gitu. Networking itu bisa yang tadi gue bilang, masuk ke grup-grup dan segala macam. Terus kalau misalnya kalian punya skill spesifik, kayak yang tadi gue bilang, kayak desainer, coding misalnya, itu bisa bikin professional website. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau minta CV, itu bisa dikasih juga link professional website-nya gitu. Karena kemampuan-kemampuan teknis ini kebanyakan HR bisa lihat gitu. Cuman untuk taste-nya, untuk teknisnya itu user akan lebih bisa lihat gitu. Jadi professional website ini untuk skill-skill yang spesifik sangat-sangat ngebantu gitu. Terus internship. Jadi jangan takut untuk bagi waktu, kalau misalnya lagi skripsi atau mata kuliah tinggal berapa, itu bisa langsung cari intern. Karena intern itu sangat berguna banget untuk kita punya pengalaman di dunia kerja, dan untuk nambah pengalaman CV kita, dan akan jauh lebih dihargai juga sama recruiter kalau misalnya orang yang masih kuliah atau lagi skripsi, itu sambil intern juga gitu. Berarti kan kurang lebih bisa dibuktiin kalau orang ini manajemennya oke gitu, bisa bagi waktu gitu. Walaupun akan dielaborasi lagi pas interview gitu. Jadi internship itu bisa ngelihat kalian bisa ngelihat dunia kerja itu seperti apa. Banyak teman gue yang aku mau kerja di startup gitu, mau intern juga di sana gitu sebelum kerja langsung gitu. Banyak yang setelah habis intern kayak nggak, gue mau di korporat aja deh gitu. Akhirnya pindah gitu. Akhirnya nggak cocok, baru tahu gitu. Nah, bayangin kalau misalnya itu bukan intern, kalau udah full time gitu. Berarti kalian kan akan di situ aja terus. Dengan pekerjaan yang kurang cocok, kurang ideal yang tadi gue bilang gitu. Jadi internship bantu banget. Gitu. Nah, selanjutnya
gue nyebutnya ini bullseye CV. Kalau misalnya lebih spesifik untuk workshop CV, mungkin sesinya berbeda lagi ya. Tapi mungkin bisa masukin apa di CV kalian gitu. Nah, gue selalu saranin ke teman-teman untuk bikin template. Formatnya Word aja, jangan PDF. Tapi bikin template dan disisain beberapa poin job desk atau poin pengalaman yang kalian udah. Terus habis itu disisain beberapa yang kosong. Nah, yang kosong itu buat apa? Kalau misalnya kalian apply di video, ya, terus ada beberapa posisi yang kalian tertarik. Nah, kalau misalnya kalian klik posisinya, itu nanti kan kelihatan requirement-nya ya. Kita membutuhkan orang yang punya skill A, B, C, D, E gitu kan. Punya pengalaman di sini, 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 sini gitu. Nah, poin-poin yang masih bolong itu bisa dikopas aja langsung. Halal aja kayak gitu sebenarnya. Jadi, gue selalu bilang ke teman-teman untuk bikin customize CV. Untuk apply di video, CV-nya ini. Untuk apply di perusahaan A, CV-nya ini. Di perusahaan B, CV-nya ini. Segala macam gitu. Gue tuh sering terima ya, curhat gitu ya. Ran, gue tuh udah apply kemana-mana. Kok belum dapet-dapet ya? Banyak banget sebenarnya perusahaan yang gue udah apply. Yang sering dikasih tahu, yang sering dibilang kayak gini. Masa gue apply 50, masa satu aja nggak ada yang nyangkut sih, Ran? Sering banget tuh kayak gitu. Nah, jawabannya adalah CV kalian tuh sama untuk melamar ke perusahaan satu sama perusahaan lain gitu. Jadi kalian nggak punya pembeda, nggak punya skill spesifik yang dibutuhin sama perusahaan pada saat itu gitu. Nah, dan juga kita kebanyakan search CV-nya itu kalau nggak dari LinkedIn, dari sistem kita sendiri, dan itu udah ada keyword-nya gitu. Dan kalian pastikan skill atau pengalaman yang kalian tulis di situ dengan bahasa-bahasa yang netral mungkin, sebahasa yang apa ya, diketahui banyak orang lah gitu. Nah, itu bisa juga. Dan gue nggak bosan-bosan untuk bilang bikin customize gitu. Karena gue ngalamin sendiri gitu. Gue pernah apply ke beberapa perusahaan dan nggak ada yang diterima gitu. Gue udah pindah 4 kantor, itu nggak pernah ada yang gue apply. Kalau gue apply, gue selalu nggak terima. Tapi kita juga percaya kalau antar rekruter sendiri, itu mereka ngobrol gitu. Jadi gue pernah di-hire sama orang waktu di company sebelumnya, karena gue pernah gagal interview di tempat A, terus si A ini menganggap gue kurang cocok di situ, akhirnya dia ngomong ke temennya si B, kemarin ada orang nih namanya Randi, lumayan, gitu. Tapi kurang cocok di kantor gue, coba aja lo approach. Ini nomornya gitu. Akhirnya gue ditelepon, akhirnya cocok. Bisa juga kayak gitu sebenarnya. Jadi, sebar jaring CV itu sebenarnya kurang relevan kalau menurut gue sekarang gitu. Kita harus jemput bola dengan cara kita bikin requirement-nya yang dari perusahaan itu kita masukin ke CV kita. Jadi nanti keyword-nya nyambung. Kurang lebih kayak gitu. Jadi poin kedua di situ, research gitu. Make it customize. Jadi research itu penting banget supaya kita bikin CV customize gitu. Dan apalagi setiap perusahaan udah ada employer branding-nya masing-masing. Jadi employer branding itu akan nunjukin tentang perusahaannya itu seperti apa. Kayak gitu. Terus next. Nah, ini baru preparation. Nah, preparation itu untuk interview. Itu kalau menurut gue bisa dibagi dua. Non-technical sama technical. Kita ke sebelah kiri dulu. Non-technical. Research about the company. Itu penting banget. Cari tahu tentang perusahaannya. Cari tahu tentang achievement-nya. Cari tahu tentang culture-nya. Dan sosial medianya mungkin. Apa yang kalian lihat di situ bisa jadi pembahasan yang menarik juga pas ngobrol sama user-nya. Gitu. Itu kalau kalian research dulu tentang perusahaannya, terus kalian tahu tentang perusahaannya, di saat kalian ngobrol sama user, itu tuh kayak ngobrol sama orang yang baru kenal, cuman kita nonton film yang sama, kita dengerin musik yang sama, kayak gitu rasanya gitu. Jadi bisa nyambung. Dan kalau misalnya kita pertamanya nyambung, untuk ngomongin hal lain, itu akan lebih mudah. Itu akan menurunkan rasa grogi, itu akan menurunkan rasa kaku, dan lain-lain. Oke, terus habis itu research tentang usernya. Itu juga bisa.
rekruternya bisa ditanya, nanti saya ketemunya interview sama siapa ya, gitu. Nanti dikasih namanya, atau biasanya di email undangan interview, itu dikasih tahu juga, kalian akan ketemu sama bapak ini, sama ibu ini. Gitu. Cari aja profilnya di LinkedIn, dia background-nya apa, mungkin kuliahnya di mana, gitu. Jadi, mungkin bisa jadi bahan obrolan informal, supaya suasananya jadi lebih cair, gitu. Terus cek ulang lagi CV-nya benar atau enggak, CV kalian, gitu. Mungkin CV-nya udah yang customize apa belum, mungkin bisa dilihat, karena kebanyakan sebelum kita interview, itu usernya udah lihat duluan CV kita. Gitu. Terus, omongin juga tentang requirement-nya. Jadi kebutuhan, posisikan gimana caranya kebutuhan perusahaan itu ada di diri kita semua. Gitu. Tapi dengan bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan kalau misalnya kalian baru tahu skill-nya pada saat itu, terus kalian baru belajar gitu di situ. Itu bisa ketahuan juga gitu kalau kalian baru belajar. Jadi, omongin tentang requirement-nya, itu juga bagus. Terus habis itu senyum, yang pasti. Tunjukin kalian pede, tunjukin kalian itu adalah orang yang tepat untuk direkrut. Selalu sadar kalau yang di interview itu bukan cuma kalian aja gitu, ada yang lain juga. Jadi walaupun kita sendirian dan ditonton sama user dan mungkin sama HR, tapi mungkin kemarin atau besok itu ada orang-orang yang juga lagi nunggu, yang juga lagi bersiap-siap untuk jadi yang terbaik kayak gitu. Terus adapt the situation gitu. Maksud gue adapt the situation ini adalah kalau misalnya yang interviewnya itu informal dari awal, ngubunginnya mungkin santai, bukan pakai bahasa yang formal, itu adaptasi aja, sesuaikan gitu. Lihat juga kalau di LinkedIn kan habis di research ada fotonya, kelihatan juga ada, mungkin perawakannya bisa ditebak-tebak gitu, wah masih muda orangnya, santai, pakai kaos misalnya, adaptasi aja gitu. Nah kalau misalnya kalian berada dalam situasi interview yang formal gitu, tiba-tiba wah pakai kemeja nih, pakai jas padahal segala macam gitu. Kalian harus sesuaikan juga gitu. Nah, tapi kan gimana Kak, kalau misalnya kita udah pakai baju tertentu, itu harus ganti baju kalau misalnya ininya formal dan segala macam. Nah, itu bisa dikira-kira sebenarnya. Kalau gue, itu minimal ada kerahnya kalau interview ya. Kalau interview ada kerahnya, dan gue lihat user gue juga. Kalau user gue di LinkedIn misalnya fotonya pakai batik, apa formal gitu segala macam, itu mungkin bisa disesuaikan juga gitu. Jadi kalian bisa adaptasi sebelum interviewnya mulai sebenarnya. Dan cara kita menyampaikan, cara kita bercanda misalnya, itu bisa disesuaikan juga gitu. Jadi jangan ada inisiatif sendiri yang mungkin beresiko gitu, improvisasi akhirnya bisa bikin ilfeel gitu. Terus, nah, yang sering terjadi nih di interview online yang sebelah kanan, technical issue. Platformnya kalian harus tahu dulu. Pakai apa? Pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Microsoft Teams, atau pakai apa gitu? Atau pakai video call WhatsApp biasa gitu. Ini kalian harus pastikan dulu dan harus dicoba dulu sebenarnya. Karena setiap platform itu beda-beda cara makainya. Jadi supaya tepat waktu, supaya lancar, supaya nggak terdistract, akhirnya mikirin masalah teknis, dipelajari dulu platformnya pakai apa. Gitu. Terus kamera dinyalain, itu udah pasti, karena itu terkait attitude, karena mereka butuh ngelihat ekspresi kita juga. Terus habis itu kontrol audio, jangan sampai, wah sorry masih ke mute gitu. Atau mungkin ada suara-suara lain kita lupa mute, akhirnya ada suara-suara yang nggak harusnya didengar, akhirnya didengar. Itu kita harus peka juga, tombol-tombolnya di mana, nih lagi kesilang atau enggak, tombol mute sama stop videonya, dan segala macam. Terus backlight, angle, background, itu udah aman atau enggak, itu dicek juga gitu. Dan kita pakai sudut pandangnya orang yang ngelihat kita, jangan pakai sudut pandang kita gitu. Mungkin kita ngelihatnya muka kita terang-terang aja, tapi taunya backlight gitu kan, itu bisa aja, jadi bisa dicek dulu. Terus pastikan nggak ada orang di roomnya. Pastikan nggak ada yang ganggu. Kalau perlu orang rumah dikasih tahu dulu, mau interview ya, dari jam segini sampai jam segini gitu. Tolong jangan diganggu dulu gitu. Gitu. Terus, nah, selanjutnya efeknya akan seperti ini. Nah, your user point of view. Kalian kalau ngelihat gambar-gambar ini,
pasti kan responnya beda-beda ya. Kalau ngelihat yang sebelah kiri, itu angle-nya udah oke, bajunya rapi, background-nya juga proper, cahayanya juga proper, kita lihat yang enak gitu. Tapi yang kalau sebelah kanan, kayak yang cuma ada satu orang yang nyalain kamera, yang lainnya matiin kamera gitu. Itu kan kurang enak lah gitu. Terus yang sebelah kanannya lagi gelap, terus yang bawahnya lagi mungkin lo nggak nyaman kan kalau gue misalnya kayak gini gitu, atau enggak background-nya angle-nya nggak tepat gitu, beda banget. Dan untuk background juga hati-hati. Yang di tengah sebelah kanan itu sering terjadi. Jadi ada background yang sebenarnya justru makan muka kita, jadi nggak kelihatan gitu. Terus habis itu sinyal, itu juga penting. Jadi jangan connecting-nya kelamaan karena sinyalnya mungkin belum beres gitu. Terus habis itu ya pastiin nggak ada orang. Kayak mungkin pernah lihat juga nih yang bawah sebelah kiri. Itu kalau nggak salah dubes apa pakar ekonomi apa gitu. Terus di kamarnya ada bayi masuk gitu. Itu nggak enak banget. Dan mungkin bisa diantisipasi di awal. Dan satu lagi mungkin juga bisa, gue mau ingetin lagi, kasih tahu kalau misalnya ada resiko-resiko yang menyebabkan sinyal terganggu gitu. Kayak sekarang nih, tadi pas technical meeting gue ngobrol sama Vira, ini ada hujan deras banget nih, kedengeran nggak gitu kan? Oh enggak kok, aman. Oke, aman. Terus ngasih tahu juga mungkin, ini kalau hujan deras biasanya sinyalnya naik turun ya Mas, Mbak gitu. Jadi kalau misalnya sinyalnya turun, saya izin matiin kamera, misalnya kayak gitu. Supaya mereka juga bisa prepare dan nggak kaget kalau misalnya ada kendala teknis. Kayak gitu sih. Simpel banget kan sebenarnya, hal-hal kecil gitu aja sih sebenarnya. Tapi dampaknya itu bisa benar-benar mempengaruhi nilai kita gitu. Kayak mungkin yang penjelasannya biasa aja, cuman enak dilihat, itu bisa nilainya lebih tinggi daripada yang mungkin penjelasannya lebih bagus, tapi putus-putus gitu. Nggak bisa dengar orang. Dan dia juga nggak sadar lagi kalau dia putus-putus. Jadi mungkin setiap berkala menjalani sesuatu, ngejelasin sesuatu, make sure mereka bisa dengar dengan baik. Dan jangan sungkan-sungkan untuk ngasih feedback, untuk nanya, ada pertanyaan gitu setelah penjelasan yang ini, terus lanjut lagi gitu. Itu untuk memastikan mereka dengar apa yang kita omongin gitu. Karena percuma kan kalau penjelasan kita udah sangat bagus, cuman sinyalnya putus-putus, itu akan kerja 2 kali jadinya. Gitu. Nah, untuk interviewnya sendiri, kalau misalnya hal-hal teknisnya udah beres, untuk kita menyampaikan sesuatunya, itu kita ada metode yang paling standar lah, paling common untuk interview itu, STAR interview. Nah, STAR itu dibagi 4, S-nya itu situation, T-nya itu task, A-nya action, R-nya result. Jadi kalau misalnya saya di interview nih sama Vira gitu, disuruh menjelaskan tentang pekerjaan atau tentang challenge, apa challenge yang paling berat di video misalnya. Itu bisa dijelasin pakai STAR interview gitu. Kasih tahu ke usernya situasinya seperti apa. Oh iya, waktu itu saya lagi tanggung jawab untuk posisi yang harus saya fulfill itu misalnya 15 posisi gitu. Teman saya 15 posisi juga gitu. Tapi waktu itu dia tiba-tiba positif COVID misalnya, amit-amit gitu. Jadi 15 posisinya itu ini ke saya gitu. Nah, situasinya kayak gitu tuh, S-nya gitu. Nah, terus task-nya apa gitu. Nah, task-nya saya harus menjalani semua tanggung jawab ke teman saya yang lagi sakit. Jadi saya pegang 30 posisi dan harus selesai di dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ke depan gitu. Nah, yang saya harus kerjakan adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, itu udah masuk ke A-nya, action-nya. Action-nya apa gitu. Nah, kalau udah action-nya seperti itu usernya kan, wah banyak ya. Oke, lanjut gimana? Apa yang dikerjain terus segala macam gitu. Ya, bisa dijelasin. Terus habis itu jangan lupa kasih tahu result-nya. Nah, dari yang tadi saya jelasin Pak, tadi saya jelasin Bu, result-nya akhirnya saya bisa hire 25 posisi aja gitu. Oh, kenapa 5-nya nggak bisa ke hire gitu? Karena ada kendala ini gitu. Oh gitu. Terus gimana cara nge-handle-nya? Iya, kita akhirnya ada beberapa posisi yang posisi staff, posisi yang fresh grade misalnya,
itu kita merge. Jadi kita cari posisi yang lebih tinggi, tapi dapat 1 orang daripada kita nyari 2 orang gitu. Itu termasuk strategi kita supaya kita bisa lebih sedikit nge-hire orang gitu. Terus kok bisa kayak gitu? Iya, kita nego ke usernya, nego juga ke lead kita. Kalau ada strategi seperti ini, itu bisa dilakuin tanpa berdampak buruk di bisnisnya kita, kayak gitu misalnya. Jadi gue ingetin lagi, kasih tahu situasinya, kasih tahu yang kita kerjain, kasih tahu, kita ulangin ya. Kasih tahu situasinya, kasih tahu tanggung jawab kalian apa, terus kasih tahu juga yang kalian kerjakan apa, dan hasilnya apa. Gitu. Ini bisa dilakuin ke pertanyaan yang beda-beda pengalamannya. Kayak kalau ditanya pengalaman kerjanya apa, kalau misalnya ditanya challenge-nya apa, kalau ditanya ya macam-macam bisa dijawab pakai star interview ini gitu. Nah, kebetulan star interview ini juga banyak sih yang upload di YouTube materi-materi spesifiknya dari yang 3 menit sampai yang berjam-jam. Orang banyak expert banyak yang bahas tentang star interview ini. Gitu. Terus mungkin itu aja dari gue. Gue emang pengen banyak ngobrol sebenarnya. Kalau ada yang nanya, kalau siapapun bisa nanya, mau dari peserta atau dari panitia, kalau juga mau nanya, silakan banget. Gitu. Mungkin gue balikin ke Vira lagi ya. Oke, Mas Randi, menarik banget sama insightful banget ya tadi materinya ini sampai sama Mas Randi, apalagi mengenai tentang star interview tadi. Gimana nih buat sobat kerja? Dapat pencerahan banget kan dari Mas Randi yang sampaikan tadi. Nah, coba kita sekarang langsung aja ke open sesi Q&A. Mungkin teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di chat atau bisa raise hand. Biar lebih enak ngobrolnya sama Mas Randi mungkin, biar bisa tersampaikan langsung. Silakan, ini gue keep di slide gue ya. Kalau misalnya ada yang, Kak, mau dong balik ke slide ini gitu, bisa nanti gue facilitate. Belum ada pertanyaan yang muncul nih mungkin. Oke, sambil nunggu kali ya Mas, mungkin ada pertanyaan nih dari aku, mungkin juga teman-teman ada juga. Gimana sih Mas kalau tips and tricks menjawab pertanyaan dari HR? Tadi kan Mas udah ngasih materi tentang start interview-nya secara garis besarnya. Kalau misalkan Mas sendiri punya tips and tricks nggak nih untuk menjawab pertanyaan dari HR tentang kayak kita apapun itu Mas? Kalau untuk pertanyaan dari HR, sebenarnya gue mau jelasin dulu ya. Jadi ada 2 interview nih. Ada interview sama HR, ada interview sama user gitu. Karena yang mau digali itu sebenarnya 2 hal. Hal teknis sama hal non-teknis gitu. Hal non-teknis itu yang sifatnya culture, aspirasi karir, mau jadi apa sih kamu sebenarnya, ngelihat berapa lama, 5 tahun ke depan mau jadi apa sih, yang kayak gitu-gitu tuh HR bagiannya. Terus kalau misalnya yang user itu lebih ke teknikal gitu. Misalnya ditanya tentang coding misalnya, atau tes langsung di pas interview gitu. Itu technical interview gitu. Nah, kalau misalnya yang HR, gue sih tipsnya, 1, jujur jadi diri sendiri, atau bagus, tapi ini masalah cocok nggak cocok kayak yang tadi gue bilang gitu. Jadi jadi diri sendiri aja, kasih tahu apa yang kalian udah kerjain, kasih tahu dampak yang kalian kasih ke company, kalau misalnya kalian udah ada pengalaman di situ. Dan kalau kita jujur kalau kita jujur jadi diri sendiri, itu tanpa persiapan pun sebenarnya bisa kayak gitu. Dan cari tahu tentang company-nya gitu. Usahakan kalian udah tahu tentang company-nya, jadi kalian punya banyak bahan obrolan di saat ngobrol sama HR gitu. Dan jangan ragu untuk nanya balik gitu. Karena kadang kan, oke, sekarang gantian Randy, kalau ada yang mau ditanya ke kita silakan gitu. Nah, itu nggak apa-apa, ditanyain aja gitu. Itu juga bisa HR juga bisa ngukur kalau kalian tuh antusiasnya di mana gitu. Kalian punya pertanyaan dalam hal apa. Kayak gitu sih. Jadi patokannya di jujur dan jadi diri sendiri. Setelah itu kalau misalnya kalian tahu diri kalian itu bisanya apa dan kebutuhan company-nya seperti apa, dicocokin aja gitu. Jadi usahakan nggak ada yang bolong di situ. Mudah-mudahan kalian bisa ini sih, lanjut ke tahap berikutnya. Gitu. Thank you Mas. Jawabannya sangat
Ini banget ya, informatif banget. Oke Mas, ada yang nanya nih dari Felicia. Selamat siang Kak Randi. Maaf Kak, saya ingin bertanya, apakah kita harus menjawab dengan jujur dalam setiap pertanyaan interview? Terima kasih sebelumnya Kak Randi. Harus dong, jujur ntar dosa. Kalau misalnya jujur atau nggak jujur itu, kalau gue bilang tuh harus jujur, iya pasti. Karena nggak jujur ini banyak. Bisa kita bohong, sama sekali bohong. Bisa kita lebih-lebihin, hiperbola gitu. Bisa juga kita kurang-kurangin. Semua dampaknya negatif gitu. Kalau misalnya kita lebihin, berarti user punya ekspektasi tentang hal yang berlebih itu ya kan. Nanti pas datang kerja, dikasih tuh semua kerjaannya. Kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasinya, user akan mikir, kayak kemarin pas interview, bisa dia bilangnya. Itu mungkin evaluasinya akan berbeda. Evaluasinya akan negatif gitu. Dan kalau misalnya bohong, gue sama sekali nggak saranin gitu. Kalau misalnya pertanyaannya harus jujur atau enggak ya. Kalau misalnya nyambung sama pertanyaan yang di awal, gue bilang harus jadi diri sendiri, otomatis ya harus jujur. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak jujur, berarti secara diri sendiri kita bukan orang yang jujur gitu kan, logikanya gitu. Tapi kasih tahu aja hal-hal yang udah kalian pelajarin, kalau misalnya kalian fresh grade, kasih tahu aja pengalaman kalian apa, kalau misalnya kalian intern gitu. Bahkan nggak apa-apa, kalau misalnya kalian punya pengalaman intern, tapi pengalaman internnya bikin kopi, fotokopi, ngancur-ngancurin kertas tuh nggak, ini mesin penghancur kertas itu, ada juga tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Kalau kalian pengalamannya cuma hal itu, tapi kalian nyampeinnya dengan hal yang gue nggak mau intern kayak gitu, gue pengennya kerja, benar-benar kerja, ngasih dampak ke perusahaan lewat hal-hal yang esensial gitu. Itu pasti usernya juga tertarik gitu. Minimal kalian antusias gitu. Karena banyak ya user-user sekarang kayak gini, ini tips juga. Banyak user yang menganggap kalau skill itu bisa dipelajari. Oh belum bisa SQL, oh belum bisa pivot di Excel, oh belum bisa ini. Bisa belajar gitu. Tapi kalau udah attitude, kalau udah watak orangnya, kalau mungkin culture-nya, itu susah diajarin ya, gitu. Kalau emang dari kecil gak diajarin untuk ngomong terima kasih dan ngomong minta tolong gitu, itu user kayaknya nggak ada waktu tuh untuk ngajarin hal-hal kayak gitu. Tapi kalau untuk ngajarin hal-hal yang sifatnya hard skill gitu, gue percaya, terutama di video ya, banyak orang-orang yang sediain waktu untuk belajar, untuk ngasih pelajaran lah, jadi mentor gitu, kayak gitu sih. Jadi balik lagi, jujur aja gitu. Oke, baik Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Banyak banget nih Boleh, boleh. pertanyaan yang numpuk Ya, di chatroom nih. ya tanya terus. Dari Jayendra, Bang Randi, untuk mencari kandidat yang terbaik tentu diperlukan kualifikasi yang tepat untuk mengisi lowongan yang dicari recruiter. Namun, banyak sekali kandidat yang sudah sesuai kualifikasinya pun kalah dengan mereka yang berpengalaman kerja di posisi tersebut. Apakah para recruiter saat ini lebih mencari kandidat yang sudah experience dan bagaimana yang harus dilakukan fresh graduate untuk dapat bersaing dengan mereka yang experience? Terima kasih Bang Randi. Cool, bagus pertanyaannya. Nah, nah jadi gini, expert lawan fresh grade gitu ya. Pertama, tadi pertanyaannya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gak ada yang buruk, gak ada yang bagus, gak ada yang jelek, gak ada yang bagus gitu. Adanya cocok nggak cocok. Nah, kalau kita cara mikirnya udah cocok nggak cocok, nanti kita akan ngelihat, berarti kalau misalnya gue masih fresh grade, berarti bukan kolamnya gue untuk saingan sama orang-orang yang udah expert. Dari sisi pekerjaan udah beda, dari sisi gajinya udah beda, dari sisi jam kerjanya mungkin beda. Dari sisi tim, mungkin fresh grade belum punya tim di bawahnya, dari yang expert udah punya tim di bawahnya, itu beda. Terus atasannya juga, mungkin yang fresh grade reportnya ke supervisor, atau yang expert itu reportnya langsung ke VP gitu. Dari situ aja udah beda. Jadi jangan posisiin diri kita sebagai orang yang bersaing sama orang yang expert. Gitu. Karena kolamnya beda gitu. Dan harus kita sadarin, kolam tuh tersebar di mana-mana. Kolam untuk fresh grade tuh tersebar di mana-mana. Kolam untuk expert juga tersebar di mana-mana. Jadi sebenarnya kalian bukan bersaing.
belum ketemu kolam yang cocok aja sebenarnya. Nah, cara ketemunya gimana kolam yang cocok? Itu bisa lihat di, ini gue masih share screen kan ya? Masih. Mungkin bisa, nah di sini. Jadi kalau misalnya networking-nya kencang, profiling ini udah jadi, terus habis itu masuk ke grup-grup yang relate sama pekerjaan kalian gitu, intern misalnya, itu orang akan ngelihat kita. Gitu. Dan setelah orang ngelihat kita, orang akan tahu kalau, wah ini anak nih bisa jadi expert nih suatu saat nanti gitu. Gue comot gitu. Jadi sebenarnya kalau saran gue lewat pertanyaan yang tadi, jangan posisiin diri kita sebagai orang yang bersaing sama orang yang udah expert gitu. Bukan karena nggak bisa, tapi buang-buang waktu aja sih menurut gue. Gitu. Karena kita nggak apa-apa posisiin diri kita sama orang yang mungkin sama kayak kita, gitu. Sama-sama fresh grade. Mungkin IPK dia 3,5, IPK kita 2,8 gitu. Gimana? Ya udah, mungkin network kita lebih banyak, mungkin profilingin kita lebih bagus, mungkin kita punya website, mungkin pengalaman intern kita lebih banyak, walaupun IPK kita lebih kecil, atau mungkin kuliah kita lebih lama, itu bisa juga. Jadi positioning diri kita seperti kita sendiri aja. Makanya di slide yang ini gue selalu bilang, bullseye, tepat sasaran gitu. Know yourself, put it on your CV gitu. Gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lanjutan, suaranya dinyalain aja, bisa kan? Jadi kita ngobrol langsung. Silakan, Kira. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Salsabila Karina. Halo Kak Randi, bagaimana contoh pertanyaan yang baik? Kita tanyakan balik ke pihak recruiter. Oke. Nah, pertanyaan balik yang baik adalah pertanyaan yang memang kalian mau tanyakan. Gitu. Jadi kalau kalian benar-benar pengen tahu akan sesuatu, dari cara kalian nyampein aja tuh udah benar-benar natural aja, karena emang pengen tahu gitu. Walaupun pertanyaannya tuh kadang-kadang kita suka kurang pede ya. Gue pun mengalami itu. Gitu. Segen nanya balik gitu. Ntar disangka pertanyaan bodoh ini. Kenapa ditanyain gitu. Itu nggak apa-apa, karena pertanyaan lead gue juga selalu bilang nggak apa-apa mau pertanyaan apapun disampaikan aja. Karena kalau lo emang pengen tahu, kita bisa ngelihat lo tuh emang pengen tahu. Bukan karena lo tuh bodoh atau lo tuh kurang pengetahuan, enggak. Justru pertanyaan itu hal yang bisa membuat kita akhirnya tahu kan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, ya tapi apa Mas gitu pertanyaannya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari ini job desk-nya gitu misalnya. Kira-kira ekspektasinya seperti apa? Saya kan fresh grade misalnya. Saya udah lihat job desk-nya gitu. Nah, saya udah lihat job desk-nya itu membuktikan kalian baca, itu membuktikan kalian research gitu. Jadi rekruternya juga ngerasa lebih dihargai lah gitu. Cukup nggak dengan skill saya seperti ini dan segala macam misalnya. Atau pertanyaan standar yang kayak cuma, habis ini ada proses apa lagi ya? Ada interview lagi kah? Gitu. Itu nggak apa-apa juga. Terus habis itu misalnya, kira-kira pertanyaan besar nih misalnya, kira-kira targetnya video 5 tahun ke depan, misalnya untuk video ya, misalnya video 5 tahun ke depan mau udah ada berapa subscriber ya gitu. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya sejujurnya kan kalau 5 tahun ke depan kan mungkin itu dari manajemen yang bisa jawab atau kayak gimana gitu kan. Cuman nggak apa-apa kalau emang pengen tahu, walaupun pertanyaannya seperti itu, kita akan ngelihatnya, wah berarti ini orang tertarik gitu kan, untuk ngasih kontribusi supaya subscriber video nambah gitu misalnya. Jadi apapun, asal itu kalian memang pengen tahu, tanya aja sih sebenarnya. Dan jangan segan-segan juga kalau misalnya nanya, habis ini ada proses apa ya, kira-kira berapa lama ya, karena saya mungkin ada proses juga di tempat lain gitu. Kasih tahu aja kayak gitu. Kita tuh sering kayak gitu, kita rebutan talent sama perusahaan lain dan kita selalu tanya, kalian ada proses nggak di tempat lain gitu. Di tempat lain dikasihnya apa kalau boleh tahu, segala macam kayak gitu sih. Asal jujur dan memang terjadi gitu, itu nggak apa-apa, ditanya aja. Gitu. Oke, baik. Menumpuk banget nih Mas Randi pertanyaan. Kayak pada tertarik banget nih sama materi hari ini. Lanjut dari Kamelia. Selamat siang Kak Randi, saya mau nanya, jika kita mau apply job yang berbeda dari semua pengalaman kita,
dan kita nggak ada experience di bidang itu, tapi kita mau coba, itu kemungkinannya kecil ya Kak untuk diterima. Dan bagaimana menjelaskannya ke HR kalau kita nggak ada pengalamannya di bidang yang kita apply. Oke, good question. Nah, kalau misalnya fresh grade ingin nyebrang gitu lah, dalam tanda kutip ya. Saya seorang lulusan akuntansi yang ingin menjadi programmer misalnya, atau misalnya nyebrang lah gitu intinya ya. Itu kalian bisa nerapin yang tadi di slide gua gitu. Kalian bisa networking, kalian bisa masuk ke grup-grup yang spesifik tentang industrinya gitu. Dan mungkin bikin portofolio sendiri, kalian bisa belajar sendiri. Sekarang udah banyak banget platform yang bisa bantu kita gitu. Mau belajar desain, udah bisa dari YouTube, ada workshop-nya juga, dari yang bayar sampai yang gratis. Itu sebenarnya setelah kita kuliah, kita bisa mulai hal baru yang benar-benar belum kita pernah pelajarin. Dan itu bisa kita lakuin sendiri kapanpun, dimanapun. Gitu. Itu bisa banget. Itu bisa kalian lakuin kalau misalnya kalian mau apply pekerjaan yang dalam tanda kutip nyebrang. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum interview, ya jangan kosong-kosong banget. Gitu. Kalian isi juga gimana kita mau nunjukin kita antusias untuk kerja di pekerjaan itu, sementara kita belum nyoba apa-apa tentang hal itu. Itu kan agak nggak nyambung ya gitu. Jadi, tapi saya antusias sekali untuk bisa bergabung di perusahaan Bapak sebagai desainer. Saya tahu itu nggak nyambung, tapi saya bisa nunjukin kalau saya sudah ngelakuin ini. Silakan buka Pak, ini portofolio saya gitu. Mungkin di CV saya juga bisa dilihat kalau saya tuh udah tergabung dalam komunitas desain apa, dan kita ada kegiatan rutin untuk workshop, dan saya udah ada di situ sekitar beberapa bulan, dan setelah beberapa bulan di sana, saya makin yakin kalau saya bukan mau jadi akuntan, saya mau jadi desainer aja. Misalnya kayak gitu ya. Gitu. Bisa tuh, kayak gitu. Jadi bekalnya dulu dikumpulin, terus nanti tinggal dikasih tahu ke usernya gitu. Oke, sudah dijawab. Next question-nya Mas Yani. Boleh juga loh kalau mau langsung open cam sama Open open mic. Open mic bisa, cuma mungkin kita ini aja kali dulu ya Mas, di teks Boleh. di chat banyak banget soalnya. Oke, lanjut. Dari Caroline, selamat siang Pak Andi, terima kasih atas materinya. Izin bertanya, apa ada tips untuk menjawab apabila ditanya tentang kekurangan kita? Jadi ditanya HR tentang kekurangannya nih Mas. Ya, benar. Nanyanya gini, kira-kira sebutin dong kekurangan kamu apa gitu, dan direct tuh kayak gitu. Atau misalnya agak halus, kira-kira menurut teman-teman atau menurut teman kerjanya apa hal yang harus diimprove dari kamu gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah, balik lagi sih, kalau gue bilang jujur aja, kalian tuh jangan khawatir sama pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan dampak negatif gitu. Sebenarnya yang menimbulkan dampak negatif tuh ya dari persiapannya sebenarnya. Kalau persiapannya positif, mau jawab apapun, walaupun enggak Pak, jujur sorry saya belum ada pengalaman di situ gitu. Mungkin itu yang mesti saya improve gitu. Mungkin saya kurangnya itu. Tapi dengan cara jawab yang firm, orang tuh bisa lihat, wah nih anak tahu nih dia kurangnya apa gitu. Tapi jangan lupa tambahin. Misalnya, Randy, kekurangan kamu apa? Sebutin 3. Saya kurang organize, Mbak, orangnya. Gitu. Saya juga nggak sabaran. Gitu. Terus yang ketiga, misalnya, temper gitu misalnya. Karena saya nggak sabaran, saya jadi gampang marah gitu. Jadi ada kurang organize, gampang marah. Satu lagi, nggak sabaran gitu. Nah, setelah itu, kalian kalau memang benar kayak gitu ya, kalian harusnya juga tahu efeknya apa gitu. Dan efek tuh nggak selalu negatif. Efek tuh ada positifnya juga kalau kita cari. Gitu. Ya, saya nggak organize, jadi saya terbiasa mencatat. Saya terbiasa naro-naro post-it. Saya terbiasa utilize semua fitur di Google gitu untuk atur jadwal, atur kalender. Saya organize semua karena saya orang yang nggak organize. Jadi kalau misalnya saya ngelihat jadwal saya tinggal buka. Karena saya selalu sediakan waktu 20 menit setiap hari di jam 5 untuk nyatetin apa yang harus saya kerjakan di besok gitu. Jadi positif kan? Terus misalnya nggak sabaran gitu. Iya, saya nggak sabaran. Terus handle-nya gimana? Iya, saya kalau nggak sabaran itu
suka nggak ngasih pengertian buat tim saya untuk mengerjakan hal-hal secara cepat gitu. Terus ngatasinnya, saya komunikasi lebih banyak sama tim saya, apa kendalanya, dan kalau misalnya saya tetap apa kendalanya dan gimana solusinya, dan balik lagi karena saya nggak sabar, jadi saya berusaha mencari solusinya di saat itu juga gitu. Terus usernya, wah ini berarti orangnya cepat nih kerjanya, selalu cari solusi gitu. Jadi positif kan? Kayak gitu. Terus habis itu gampang marah gitu. Gimana? Ya saya gampang marah sih, soalnya saya suka nggak terima aja kalau misalnya ada instruksi saya sudah jelas, atau misalnya instruksi atasan saya udah jelas, instruksi atasan saya nggak jelas gitu, giliran ditanya lagi marah gitu, karena dia nganggap instruksinya sudah jelas gitu. Jadi saya suka uring-uringan sendiri di rumah gitu. Terus gimana handle-nya gitu? Iya, saya selalu sediain waktu sih kalau misalnya saya lagi stres, lagi burn out gitu. Saya ngobrol sama orang rumah. Terus saya punya hobi misalnya olahraga gitu misalnya. Biasanya kalau saya lagi stres olahraga atau ngobrol sama orang rumah, pokoknya saya pastikan semua support system saya di rumah saya gunakan dengan baik deh. Saya komunikasi lancar dengan keluarga dan segala macam supaya saya nggak stres gitu. Karena kalau saya nggak ngomong sama saya nggak sharing tentang masalah-masalah kantor saya, nanti saya mendem, udahannya bisa meledak dan akhirnya bisa jadi efek negatif juga buat orang rumah gitu kan. Nah, terus user bilang, wah ini berarti emang selain kerja, berarti kehidupan di rumahnya juga sehat gitu kan. Berarti orang-orang yang seperti ini tuh bisa dikasih challenge-challenge yang baru gitu. Karena dia udah tahu nih buangannya kemana gitu. Ngebuang amarah, ngebuang curhatan gitu. Itu udah oke gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ngelihat ya, yang tadinya kok kayaknya positif, negatif gitu, pemarah, nggak sabaran, nggak organize gitu. Tapi kita bisa cari, ada pasti positifnya. Jadi jujur aja gitu. Kalau kurang ya emang kurang gitu, masih muda kan kekurangan pasti ada gitu. Justru user sama company-nya itu ngelihat, wah ini kalau banyak kekurangannya justru kita bisa kasih sesuatu supaya dia jadi orang yang berkembang kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, Mas, ini ada yang raise hand nih, Mas. Johannes Kevin, mungkin kita Oh iya, dulu baru ke Kevin. box kali ya, Mas ya. Oke, kita unmute dulu Johannesnya. Oke, Halo, Johannes halo. silakan. Yuk, tanya yuk. Sebelumnya terima kasih banget Pak Randi atas pemaparannya yang tadi sungguh menarik. Dari tadi kan kita ngebahas gimana sih caranya kita jujur atau nggak jujur nih saat interview. Nah, mungkin pertanyaan aku lebih ke teknis kali ya, berhubung juga karena kan aku mahasiswa semester 5 nih, besok semester besok udah mulai internship, magang gitu. Nah, kira-kira dari video.com nih, buka nggak nih untuk teman-teman dari semester 6, khususnya di UMN atau di luarnya UMN gitu, untuk program internship gitu. Kira-kira buka nggak? Thank you. Oke, buka dong. Kita selalu buka kalau internship gitu. Mungkin ada beberapa di sini yang pernah dengar Magang Merdeka ya. Itu programnya Kemendikbud sih. Jadi Magang Merdeka itu tetap jalan, tapi magang yang langsung dari video itu juga tetap jalan gitu. Nah, bisa dibuka di careers.video.com. Di sana banyak banget lowongan, mau permanen, mau kontrak, mau intern, itu di sana ada. Jadi bisa dicek di sana. Dan balik lagi, sesuai kebutuhan sebenarnya. Ada beberapa user yang, jangan deh Ran, yang tinggal skripsi aja, soalnya waktunya padat nih nanti. Jadi kalau yang ada masih mata kuliah, mendingan nanti aja gitu. Ada juga yang, oh nggak apa-apa kok masih kuliah, asal nanti pas interview ditanya aja waktunya berapa lama gitu kan, mata kuliahnya ada berapa gitu, skripsinya kapan, kayak gitu-gitu. Kalau user yang A, nggak apa-apa. Kalau misalnya user yang B, mungkin maunya yang skripsi aja, atau mungkin yang gimana gitu kan. Selera masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya pertanyaannya, video tuh nerima intern tuh yang gimana sih? Yang tinggal skripsi doang, apa yang masih ada mata kuliah juga bisa gitu kan. Nah itu nggak ada jawaban pasti sebenarnya, karena usernya beda-beda. Sebenarnya kayak gitu. Yang paling penting gimana? Dicoba aja dulu. Gitu. Oke. Sebelumnya boleh sama ini Pak, mungkin dari video
video.com ini buka internship tuh untuk apa aja ya? Karena kan aku dari ilmu komunikasi nih, mungkin ada divisi yang sekiranya sejalan gitu sama program aku di ilmu komunikasi ini. Kira-kira ada nggak? Dan kira-kira kalau misalkan aku nih atau teman-teman yang lain daftar di video, apakah nanti diwawancara mungkin sama Pak Randi apa tidak? Oh, bisa jadi sama Kuba. Bisa jadi nanti di interview juga, karena prosesnya, karena kita kalau magang di video itu bukan magang main-main ya, karena kita benar-benar ngerjain project, benar-benar terlibat dalam pekerjaannya langsung gitu. Jadi sebenarnya intern di video tuh bikin peserta banyak banget pengalaman gitu. Dan kalau dari sisi komunikasi sendiri, itu kita sales buka, kita untuk di marketing juga buka, untuk di divisi konten juga buka gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya kalian, nih gue kasih lihat slide yang tadi ya di awal. Nah, ekosistem kita tuh gede banget, Kevin. Jadi, tim gue sendiri, itu nggak cuma pegang video aja gitu, tapi megang yang lain juga gitu. Nah, bayangin aja kalau misalnya ekosistem seperti ini, broadcast media, digital media, konten gitu kan pasti banyak butuh orang komunikasi. Nah, itu sebenarnya bisa juga sih. Mungkin di-update juga di careers.video.com itu nanti bakal kelihatan posisinya. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama posisinya, bisa diklik, bisa apply, nanti bakal ikutin proses rekrutmennya gitu. Sama seperti kalian sama seperti orang-orang yang apply untuk permanen gitu. Mungkin nanti kan ada ini ya, masa intern aja harus ada online test sih, masa intern aja harus ada interview berkali-kali sih segala macam gitu. Nah, itu bukan karena kita bikin ribet gitu. Tapi karena nanti pas kerja itu benar-benar kayak orang kerja beneran sebenarnya. Makanya proses interviewnya pun begitu gitu. Dan satu lagi mungkin Kevin, gue mau ingetin, jangan cuma mungkin bisa dipikirin lagi, jangan cuma mikir kalau pekerjaan yang sesuai sama jurusan. Karena balik lagi ke, mungkin bisa dilihat di materi yang di sini, karena mungkin aja nanti Kevin justru tertariknya di bidang yang lain, itu juga bisa kan. Jadi selain nyari lowongan yang spesifik sesuai jurusan, bisa juga ngelihat lowongan-lowongan yang mungkin ya itu hobi kah, atau hal yang kita ahli kah, atau yang kita enjoy, dan macam kayak gitu sih. Karena posisi banyak banget sekarang. Iya Pak, karena kalau dilihat dari aku pengennya apa, kadang-kadang tuh saya pengennya ini, tapi kadang-kadang tuh punya sana gitu loh, kayak program studi aku tuh nggak boleh di luar dari si Ilkom ini. Jadi mungkin untuk program magangnya aja, aku bakal ngikutin peraturan dari kampus kali ya. Tapi kalau di luar dari itu mungkin bisa coba-coba yang lain, explore yang lain. Cuman ini aku konfirmasi lagi, berarti untuk video.com ini untuk bisa dong kita apply gitu di magang di video.com gitu, Bisa, untuk bisa program banget. kampus mereka bisa? Bisa banget. Oke, thank you banget Kalau Pak Randi. kampus Merdeka itu nanti akan mulai di Februari sih. Oh, Februari. Oke. Ya. Thank you banget Pak Randi jawabannya. Sama-sama. Silakan, boleh kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi. Oke, rekan-rekan yang punya pertanyaan boleh langsung aja ya di-chatkan di kolom chat atau langsung raise hand. Di kolom chat mungkin Jessica tadi kayaknya ada beberapa yang baru, atau enggak ya? Oke, yang terakhir dari Alivia Samara ini Pak. Jadi sudah sempat belum ya? Atau misalnya malu nih buat chat di If Everyone, bisa juga langsung di PC ke Pak Randi ya? Mungkin. Kalau misalnya malu nih, nggak mau kelihatan namanya, boleh juga langsung kalau teman-teman mau chat langsung di private-nya Pak Randi.
gue mau info juga nih Jessica, kalau misalnya Oke. nanti waktunya terbatas, terus nanti pertanyaannya belum sempat ditanyain, terus baru kepikiran gitu, gue tuh punya podcast sebenarnya, namanya Ceritanya Interview, bisa dicari di Spotify, Ceritanya Interview. Oke. Ngobrol santai tentang ya seputar karir sih, kita sajiin untuk fresh grade sebenarnya, walaupun belum update lagi, tapi sebenarnya topiknya masih relevan sih kalau misalnya mau baca dari sekarang. Bisa dicarinya cuma di Spotify. Di Spotify ada Ceritanya Interview. Oke, menarik sekali nih, Pak. Karena kan biasanya nih kalau mahasiswa atau fresh graduate bingung nih, belum ada kerjaan, masih pengangguran nih, boleh banget nih teman-teman bisa langsung aja dibuka di Spotify ya, Ceritanya Interview. Boleh diketikin nih, ceritanya. Itu nggak masuk di materi gue hari ini karena itu sebenarnya gue sama teman pribadi sih, jadi bukan project. Oh, oke. Gitu. Mungkin lebih banyak ya Pak, kalau di sana insight-nya nggak hanya terkait interview, bisa terkait hal-hal yang lain juga mungkin Pak. Kalau mau interview gimana ada di sana kita bahas, terus cara bikin CV, terus habis itu nego offering itu juga ada di situ, terus habis itu macam-macam. Oke, macam-macam. Oh, oke. Berarti mencakup semuanya nih untuk persiapan mencari kerja ya Pak ya. Yes, mudah-mudahan sesuai kebutuhan. Oke. Oke, saya kembalikan ke Mbak Vira ya. Mbak Vira sudah kembali di sini. Aku putus kayaknya hujan di luar, jadi sinyalku hilang down. Oke, berarti sesi pertanyaannya udah selesai. Apa masih mau lanjut nih Mas Randy? Gue feel free sih. Boleh aja, gue suka ngobrol-ngobrol sebenarnya. Last question kali ya Mas ya? Boleh, sesuaikan aja sama waktunya dari kalian. Iya. Last question dari Ranita Febrianti. Kak mau bertanya, misal seorang HR nanya apa pekerjaan yang kalian tidak suka, apa pekerjaan yang kalian sukai dan pekerjaan yang tidak disukai. Kira-kira tips untuk menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Nah, kalau ada HR yang nanya kayak gitu, itu berarti pertama harus disadarin kalau semua orang pasti nggak suka akan sesuatu. Pertama di pekerjaannya. Pasti setiap orang ada nggak sukanya tuh di mana gitu. Nah, yang penting itu bukan jawab nggak sukanya gitu. Tapi gimana cara kalian ngerubah pekerjaan yang kalian nggak suka, tapi efeknya, dampaknya tetap positif gitu. Misalnya, gue ngejalanin rekrutmen gitu. Dari sourcing CV sampai offering, sampai kandidatnya masuk jadi officially kerja di kantor gitu. Itu kan prosesnya banyak. Misalnya gue nggak suka itu proses pas offering gitu. Karena gue lemah di angka gitu misalnya. Karena di offering gue ketemu Excel, gue lemah di situ. Gue mendingan ngobrol sama orang, mendingan nyari CV, mendingan diskusi sama user tentang kebutuhannya dia, itu gue suka. Cuman kalau offering tuh karena ngeliatnya angka dan negonya soal angka, gue gak suka gitu. Tapi jangan lupa balik lagi kayak pertanyaan yang sebelumnya gitu. Dan karena saya nggak suka B, C, D, E, F, G gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus sadarin kalau semua pekerjaan itu kalau misalnya udah dikasih ke kita nggak dipaksa untuk suka semua. Tapi kita dipaksa untuk setidaknya nggak ngacak-ngacak itu pekerjaan, gitu. Nggak kasih dampak negatif gitu. Dan kalau misalnya kalian jujur gitu ya, saya tuh nggak sukanya sebenarnya banyak Mbak. Saya tuh sebenarnya nggak sukanya banyak Mas. Nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini. Itu usernya kaget kan? Oh ini anak banyak nggak sukanya. Tapi kalian juga bisa jelasin, tapi solusinya Mas, gini. Gitu. Nanti kalian akan dilihat jadi orang yang bisa solve problem. Nanti kalian akan dilihat jadi orang yang bisa nyelesain solusi gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak semata-mata hal negatif itu akan dampaknya negatif juga gitu. Bisa dikerjakan akhirnya ngasih dampak positif juga. Kayak gitu sih. Oke. Berarti udah selesai nih ya Mas ya sesi
Q&A-nya bareng sama teman-teman sobat kerja tentunya. Ini gimana nih teman-teman nih? Menarik banget ya materi dari Mas Randi. Kita dapat ilmu, dapat pengalaman yang Mas Randi berikan ke kita. Jadi kita mau, aku mau ngumumin nih pemenang karir klinik. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita filter dan setelah kami pantau keaktifannya, satu dari kalian berhasil dapat kesempatan mengikuti karir klinik. Pemenangnya yaitu Alivia Samara. Untuk Alivia Samara, Kongres, untuk jadi pemenang karir klinik, nanti silakan DM ke Instagram Job2Go dengan mengirimkan bukti screenshot saat ikuti acara. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa nih, anak-anak UMN untuk isi link absensi yang sudah tertera di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang bukan dari mahasiswa UMN, bisa link absen juga untuk mendapatkan sertifikat. Oke, jadi kita udah selesai nih webinarnya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman bisa on cam dulu karena kita mau ada sesi fotonya dulu. Oke, teman-teman boleh on cam. Oke, mungkin Pak Randi boleh. Oke, sudah di end. Terima kasih Pak Randi. Sama-sama. Oke, rekan-rekan boleh dinyalakan ya untuk videonya. Kita akan berfoto bersama. Saya akan pandu. Hari ini ada 2 slide. Boleh dinyalakan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Ini masih ada yang open cam lagi. Oke, silakan boleh teman-teman di open cam-nya supaya bisa terlihat. Hanya sebentar saja ya. Kita akan ada 2 slide. Bisa nanti akan boleh bergaya untuk setiap slide-nya. Nanti minta tolong untuk rekan dari CDC bisa bantu screenshot ya. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fira. Oke, udah di akhir acara. Semoga rangkaian acara ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih matang dalam mempersiapkan karir di masa depan. Sampai berjumpa lagi di Job2Go Virtual Job Fair yang akan diselenggarakan sampai bulan November mendatang. Terima kasih untuk Mas Randi atas kehadirannya menjadi pembicara di webinar kali ini. Dan terima kasih teman-teman sobat kerja yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Randi atas kesediaannya sudah memberikan sesi hari ini. Terima kasih juga Mbak Fira sudah membawakan acara dengan sangat baik.
Oke, untuk rekan-rekan yang lain yang sudah mengisikan untuk link sertifikat dan juga link SKKM bisa meninggalkan ruangan. Untuk Pak Randi dan Mbak Vira juga kami berterima kasih banyak boleh melanjutkan kegiatannya. Terima Thank you ya. kasih. Makasih ya. Sama-sama, Oh iya, Pak. Jessica. sorry Jessica. Tadi yang Iya. kalau apa klinik tuh yang dapat Karir klinik ya karir klinik itu bagiannya siapa ya? Gue itu perlu. oke. Itu dari Job to Go, Pak. Oh, oke, sip. Ya, itu dari job gue, Mas Randy. Oke. Itu Gue sebagai sekali lagi thank you ya udah diundang ya. Sama-sama, Oke, Pak. thank you, Terima Mas kasih Randy. banyak Thank you juga. Kevin. Ya, sama-sama. Thank you, Mbak Jess. Silakan di end lift. Nah.